Begitu juga soal takdir, kita harus menerima semua takdir yang Allah berikan dalam hidup kita, karena itu adalah pilihan terbaik dari Allah. Ibnu Athaillah itu bilang begini, kalau pilihan-pilihan takdir itu dihadapkan kepadamu nanti di akhirat, sungguh pasti kamu akan memilih pilihan takdir yang saat ini kamu jalani. Kenapa? Karena itu adalah pilihan takdir terbaik dari Allah untukmu. Ya. Makanya sahabat Umar bin Khattab itu bilang apa? Hatiku selalu senang, sehatiku selalu tenang. Kenapa tenang? Karena aku yakin semua yang melewatkanku bukanlah takdirku, dan apa yang menjadi takdirku tidak akan melewatkanku. Ya. Jadi orang itu kalau tahu yang melewatkan dia itu bukan bagiannya, dia akan tenang. Dan kalau sudah bagian kita, dia tidak akan kemana-mana. Mau dia ini pergi ke ujung bumi, dia akan kembali kepada kita. Ya, dia akan kembali kepada kita. Kenapa? Karena sudah jadi takdir kita. Ya, semacam itu. Makanya karakter orang terasing yang kedua, dan ini adalah rumus kedua hidup di dunia itu apa? Mari kita hidup apa adanya, ya, dengan sikap qanaah dan ridho. Kemudian karakter yang ketiga atau sifat yang ketiga, rumus yang ketiga di hidup di dunia. Yang namanya musafir itu mesti sering berhenti. Dia sering berhenti sejenak. Kita mau ke Jakarta, masuk tol Solo. Mungkin bisa kita tempuh 5 jam kalau non-stop. Tapi apakah mampu kita gas terus 5 jam melek terus? Kita yang nyetir ya, bukan kita penumpang ya. Tidak mampu. Kadang-kadang 1,5 jam kita harus masuk rest area untuk sekedar apa? Ya, istirahat, merenggangkan badan, beli kopi atau sholat dulu, atau kemudian ke belakang ya, atau beli minuman ya, tidur sebentar. Ya, sama hidup kita itu juga begitu. Harus sering berhenti. Harus ada waktu untuk merenung. Harus ada waktu untuk menjeda, untuk minggir sejenak, untuk me time, untuk memikirkan perjalanan saya selama ini sudah benar atau enggak. Ke depan saya apa yang harus saya lakukan, membuat perencanaan. Yang kemudian konsep itu disebut oleh para ulama sebagai muhasabatun nafs atau muhasabah diri, ya, menghitung diri. Agar apa? Agar perjalanan ke depan lebih lancar. Cek ban dulu, isi bensin dulu, ya, cek dikencengkan lagi ya Pak, bannya sudah kenceng atau belum, ya, mesinnya didinginkan dulu, lanjut perjalanan. Seperti itu. Kalau istilahnya Formula One atau balapan mobil itu ada istilah pit stop hari ini. Ya, masuk ke pit stop. Tapi orang masuk ke pit stop itu ganti ban, nggak terus ngisi bensin, tapi tidak boleh lama-lama memang. Yang namanya apa? Muhasabah itu. Dia hanya perlu sebentar saja. Kenapa tidak boleh lama-lama? Karena kalau kelamaan nanti dia tambah kendor, tambah futur. Ya, kok udah lama tidak datang ke pengajian Bu? Kok sudah 2 tahun ini nggak kelihatan? Oh, saya muhasabah Ustaz. Ya, muhasabah kok 2 tahun? Ya, muhasabah sebentar saja. Seperti orang masuk pit stop itu tadi. Seperti orang masuk rest area. Ada durasinya kan di tol itu. Kalau kelamaan di tol kena denda kan? Ya, nah seperti itu. Hadirin dimuliakan Allah. Makanya hadirin dimuliakan Allah, itu yang ketiga ya, berhenti sejenak. Jadi kita ini perlu fase merenung, fase evaluasi, fase muhasabah dalam setiap periode kehidupan kita ini menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang keempat apa? Sifat yang keempat, yang namanya musafir itu pasti butuh teman. Mesti butuh teman perjalanan. Orang perantau itu mesti butuh teman perjalanan. Anda kalau di perantauan ketemu sama teman yang satu daerah dengan kita, senang atau enggak? Dulu saya waktu di luar negeri belajar itu di Timur Tengah, kalau ketemu sama orang Jawa itu senang, Bu. Kenapa? Karena bisa bahasa Jawa, ya. Setidaknya makanannya, lidahnya sama, kemudian obrolannya, bahasanya sama. Itu sudah nyenengke gitu ya. Karena di sana tidak ketemu orang lain kecuali beda latar belakang. Ya. Nah sama hadirin, dalam perjalanan kita ini butuh teman. Teman yang apa? Teman yang baik. Karena teman yang buruk hanya akan memperlama perjalanan kita atau justru akan mencelakai kita di negeri orang. Ya.
maka kita ini hidup di dunia ini butuh teman-teman yang soleh, yang akan mengingatkan, menegur, menggandeng tangan kita dalam kebaikan, dan harus lebih selektif pada dalam rangka memilih teman. Jangan memilih teman yang justru mengingatkan kita untuk tinggal di dunia kekal abadi. Ngingetin tentang dunia terus, tidak pernah ngingetin sama akhirat. Akhirnya apa? Kecintaan kita kepada dunia lebih besar nanti daripada kecintaan kita kepada akhirat. Kita nanti lebih akan menggelisahkan dunia daripada menggelisahkan akhirat kalau salah pilih teman. Maka itu yang keempat, hadirin muliakan Allah. Pilih teman, cari teman yang baik. Kalau ketemu sama teman yang soleh, jangan lepaskan. Dan syaratnya berteman dengan orang soleh itu apa? Satu syaratnya, sabar. Ya, karena teman yang soleh itu biasanya bawel, cerewet, cerigis, ya, sering ngingetin, sering negur. Kalau kita tidak tahan, kita tidak sabar, tidak mungkin bisa berteman dengan orang soleh. Nanti dibuka surah Al-Kahfi ayat 28 Ibu. Jadi Rasulullah itu diperintahkan Allah untuk bersabar. Itu bukan kepada orang kafir. Rasulullah itu diperintahkan Allah bersabar bukan kepada orang munafik. Tapi Rasulullah itu diperintahkan bersabar kepada siapa? Orang-orang yang soleh. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Ya, kata Allah apa? Sabar-sabarkanlah dirimu wahai Muhammad kalau kamu sedang bersama orang-orang yang setiap hari berdoa kepada Rabb-nya di pagi dan sore hari mengharapkan ridha Allah. Siapa itu? Orang soleh. Kenapa? Orang soleh itu apa-apa pandangannya pandangan akhirat, sehingga kemudian ketika kita ini melakukan kesalahan kita akan ditegur. Maka kita butuh apa? Kesabaran yang tebal kalau berteman dengan orang soleh. Yang keempat, yang kelima, yang terakhir, karakter seorang musafir itu apa, hadirin dimuliakan Allah? Seorang musafir atau seorang perantau itu dia selalu percaya bahwa suatu hari dia akan pulang. Dia tidak akan menetap di perantauan terus-menerus. Suatu hari dia akan pulang. Namanya orang pulang itu istilah Quran kan, pulang itu. Makanya di akhir surat Al-Fajr itu Allah memilih pilihan kata pulang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kan gitu kan. Pulanglah kepada Rabbmu dalam keadaan Allah ridho kepadamu dan kamu ridho kepada Allah. Ya. Kamu ridho dan diridhoi. Ya. Jadi kalimatnya Allah itu irji'i, bukan matilah kamu dalam keadaan Allah ridho, bukan, atau masuklah kamu ke dalam surga dalam keadaan itu. Tapi apa? Irji'i, pulanglah kamu. Pakai kalimat pulang, seakan-akan mengandung makna apa? Yang namanya orang pulang itu butuh bekal. Kalau tidak ada bekal, tidak bisa mudik kita, tidak bisa pulang. Makanya seorang musafir yang cerdas dan seorang perantau yang pingin pulang, maka hal yang akan dilakukan itu dua. Satu, dia akan mempersiapkan bekal. Yang kedua, dia akan membuat senang orang rumah. Karena kalau pulang orang senang, orang rumah tidak senang, ya buat apa pulang? Ya. Maka apa? Dia akan pulang dalam rangka apa? Membuat senang orang rumah. Maka yang harus kita pikirkan dalam perjalanan pulang kali ini adalah apa? Bagaimana nanti orang rumah itu senang kepada kita, Rob kita senang kepada kita. Rumah kita ini kan surga, maka kita harus membuat senang siapa yang ada di rumah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah hakikat hidupnya seorang mukmin. Seorang mukmin itu kan hidupnya kan dua saja, menyenangkan Allah dan menyenangkan manusia, ya, menyenangkan Allah dan menyenangkan manusia. Jadi membuat Allah senang dan membuat orang-orang yang di sekitar kita senang, agar apa? Agar mereka nanti tidak menggugat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin dimuliakan Allah, singkatnya rumus hidup di dunia itu ya 5 itu. Kalau kita berpegang pada 5 itu, insya Allah hidup kita akan jadi hidup yang diberkahi oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba apa saja, Bu? Ya, coba yang di belakang, yang dari tadi ramai sendiri. Ya, saya tak ngopi dulu, ramai sendiri yuk. Ya. Ayo, 5 apa aja, Bu? Yang belakang. 1, taat aturan. 2,
Hidup apa? Ya, 3. Sering berhenti sejenak. 4. Insya Allah. Terus yang kelima, iya, butuh apa berarti kalau pulang? Iya, siapa yang jawab ini Bu? Coba angkat tangan. Wow, paling belakang ya, Masya Allah. Karena yang jawab paling belakang berarti yang depan-depannya insya Allah lebih paham ya. Itu husnuzon saya ya. Ya. Baik, barakallahu fikum.